3 peristiwa bersejarah pada 17 Ramadhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, selain memiliki keistimewaan sebagai bulan penuh keberkahan, juga menyimpan berbagai memori yang terukir sepanjang sejarah peradaban agama Islam, dari yang momen haru hingga pilu. Berikut ini 3 peristiwa bersejarah yang terjadi di bulan Ramadan, lebih tepatnya di tanggal 17. 1. Pertama kali Rasulullah SAW menerima wahyu. Pada saat mendekati diutusnya Rasulullah SAW menjadi seorang rasul, beliau sering menyendiri di Gua Hira. Sebagaimana dinarasikan oleh Sayyidah Aisyah, yang artinya, Rasulullah menyendiri di Gua Hira, beliau beribadah di sana selama beberapa malam. Sebelum kemudian pulang pada Sayyidah Khadijah dan mengambil bekal, lalu kembali ke Gua Hira. Begitu seterusnya. Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahihul Bukhari, Kairo, Darut Tasil, tahun 2012, juz 1, halaman 181. Berhari-hari, beliau di gua tersebut, pulang mengambil bekal makanan, lalu kembali ke Gua Hira. Demikian itu berlanjut hingga akhirnya, beliau didatangi malaikat Jibril membawa wahyu untuk pertama kali. Kedatangan Jibril membawa wahyu untuk pertama kali ini, menurut Imam Muhammad al-Baqir, terjadi pada tanggal 17 Ramadhan. Sebagaimana dicatat oleh Ibnu Katsir. Yang artinya, Al-Waqidi meriwayatkan dari Abi Ja'far Muhammad al-Baqir, beliau Abu Ja'far berkata, pertama kali wahyu disampaikan pada Rasulullah SAW di hari Senin, tanggal 17 Ramadhan. Ismail bin Katsir, Al-Bidayah wan Nihayah, Damaskus, Dar Ibn Katsir, tahun 2013, juz 3, halaman 193 sampai 194. Memang ada beberapa pendapat mengenai kapan pertama kali wahyu disampaikan pada Rasulullah. Dalam Al-Bidayah wan Nihayah sendiri, Ibnu Katsir menyebutkan 2 pendapat lain. Ada yang berpendapat tanggal 12 Ramadhan dan ada yang berpendapat 24 Ramadhan. Berbeda dengan semua pendapat tersebut, Syafi'iyur Rahman Mubarakfuri menyebutkan, yang artinya, setelah meneliti beberapa petunjuk dan dalil, dapat kita simpulkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, 21 Ramadhan. Bertepatan dengan 10 Agustus tahun 610 Masehi. Syafi'iyur Rahman Mubarakfuri, Ar-Rahiqul Mahtum, Beirut, Darul Hilal, Titi, halaman 56. 2. Perang Badar. Perang Badar adalah pertempuran pertama pasukan muslimin di medan perang. Badar nama sebuah tempat berjarak kurang lebih 150 km dari Madinah. Perang ini terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Ramadhan tahun kedua Hijriyah. Tahun yang sama dengan dimulainya kewajiban puasa Ramadhan. Rasulullah bersama 300-an pasukan bertempur melawan orang-orang Quraisy yang berjumlah 3 kali lipat. Perang ini berakhir dengan kemenangan kaum muslimin. Tercatat ada 70 korban dari pasukan musuh, 14 korban dari pasukan muslimin, dan 70 orang tawanan perang dari orang Quraisy. Said Ramadhan al-Budhi, Fiqhu Sirah, Beirut, Darul Fikr, tahun 2019, halaman 171 sampai 173. Perang ini sangat menentukan bagi keberlangsungan dan masa depan agama Islam. Hal ini tercermin dari penggalan doa yang Rasulullah SAW panjatkan saat perang tersebut. Yang artinya, ya Allah, berikanlah sesuatu yang telah Engkau janjikan padaku, ya Allah. Jika Engkau takdirkan pasukan muslimin ini kalah, maka tak ada
yang akan menyembahmu di muka bumi. Allah tak akan sekali mengingkari janjinya. Setelah Rasulullah bersimpuh memohon padanya, Allah kirimkan 1000 malaikat untuk membantu pasukan muslimin. Hal ini diabadikan dalam surat Al-Anfal ayat 9. Yang artinya, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan pada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Muslim bin Al-Hajjaj, Sahih Muslim, Beirut, Dartukin Najah, tahun 2012, Juz 5, halaman 156. 3. Tragedi pembunuhan terhadap Sayyidina Ali. Ada sebuah fakta yang memilukan dalam sejarah Islam. 3 dari 4 Khulafaur Rasyidun wafat, terbunuh. 3 orang yang wafat karena dibunuh adalah Umar Khalifah kedua, Utsman Khalifah ketiga, dan Ali Khalifah keempat. Hanya Abu Bakar yang wafat karena sakit. Siapa sangka seorang khalifah, menantu, sepupu, dan orang terdekat Rasulullah SAW. Dan banyak atribusi lain yang dapat kita sematkan pada tokoh satu ini, hingga Imam Ahmad bin Hanbal berkata, yang artinya, tidak ada satupun sahabat Rasulullah SAW yang mendapat keutamaan berdasarkan hadits-hadits yang ada sebagaimana yang didapat Ali. Namun siapa sangka, orang seistimewa itu wafat dibunuh oleh mantan pendukungnya sendiri. Pada pagi hari Jumat, 17 Ramadan tahun 40 jam, tepatnya waktu subuh, Halira berjalan menuju Masjid Seraya berseru, yang artinya, semuanya, waktunya syalat, waktunya syalat. Di tengah jalan, ia dikejutkan oleh sabetan pedang Abdurrahman ibnu Muljam yang mengenai dahinya hingga tembus ke otak. Orang-orang segera menyelamatkannya dan tentu menangkap Ibnu Muljam yang merupakan salah satu anggota kelompok Khawarij. Namun nahas, Sayyidina Halira tak terselamatkan. Pada Sabtu malam menantu sekaligus sepupu Rasulullah SAW ini menghembuskan nafas terakhir. Abdurrahman As-Suyuti, Tariqul Khulafa Jakarta, Darul Kutubil Islamiyah, tahun 2011, halaman 157. Dilansir dari NU Online oleh Ustadz Surif An-Hakiki, pengajar di Pondok Pesantren As-Siddiqiyah Berjan Purworejo.